Boys Podcast. Saat ini aku kedatangan bintang tamu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-like videonya dan juga di-subscribe. Kemudian di-share ke teman dan saudara kalian. Nyalakan juga tombol loncengnya. Oke guys, sekarang kita lagi bersama dengan kakak Juan Duhka, asik. Oke, kakak Juan ini aktivitasnya apa nih? Boleh diceritain? Nah, sekarang apa yang lama? Yang saat ini? Saat ini saya sedang kuliah. Oke. Habis hari kerja juga. Oke. Dan juga ini kakak Juan ini adalah YouTuber dan channel YouTube-nya apa, Kak? Blue Kai Juan. Untuk kalian yang bisa juga untuk follow Instagramnya atau mau lihat channel YouTube-nya isinya apa aja sih konten-kontennya, bisa langsung di search YouTube terus kemudian ditonton videonya. Jangan lupa untuk bantu di subscribe dan di share ke teman-teman sekalian. Oke, kali ini kita akan ngomongin tentang pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Oke, di dalam Alkitab di 1 Korintus 15 ayat 33, mungkin kakak Juan bisa bantu aku untuk baca. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 itu isinya pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Yap, betul sekali. Jadi kita ulangin lagi ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke, di sini udah jelas banget kan, tertera bahwa pergaulan yang buruk itu banyak definisinya ya Kak. Dalam hal pergaulan, dari pertemanan, circle-nya. Nah, untuk background kakak nih, nanti after kakak nanti aku cerita nih background hidup aku tuh gimana. Oke, kalau pergaulan yang buruk itu yang mungkin sekarang lagi trending ya di kaum anak muda tuh kayak gimana sih? Paling yang pergaulan yang buruk itu bisa saja minum keras, merokok gitu. Tapi klimaksnya itu nanti dia di narkoba nanti. Oke. Setelah itu mulai pertama kan dari hal-hal kecil nih biasanya. Okay. Pasti kan akan level up nih, kebohongan yang kecil, sedang, lalu yang kakak bilang tadi klimaks. Ya. Kebohongan kecil itu melingkupi banyak hal. Entah kebohongan di keluarga, di circle pertemanan. Nah, kalau kakak sendiri sudah ada di fase itu kan kakak tadi bilang pergaulan yang buruk. Berarti di pergaulan buruk tuh ya anak muda sekarang kan biasanya kan hype dengan dugem. Kalau nggak dugem nggak asik lo. Lu kalau nggak mabuk nggak asik lo. Lu kalau nggak tipsi nggak asik lo, ya kan? Kenapa sih maksudnya dengan ketipsian itu, dengan rasa hype, apalagi kalau konsumsi sesuatu ya kan? Itu memang ikatan iblis ya. Kita nggak bisa keluar dari situ apabila kita masih nyaman di situ gitu ya. Jadi caranya untuk keluar dari pergaulan yang buruk tuh gimana Kak? Paling tipsnya kita nggak bisa jauh ya. Itu maksudnya kita nggak boleh jauhi mereka karena Tuhan sendiri bilang kita harus mengasihi musuh seperti saudara sendiri. Jadi kita tetap bergaul aja seperti biasa, tapi tidak terlalu include ke situ lagi. Iya, terlalu dalam. Misalnya kayak nyatanya, misalnya kayak kita ketemu teman yang suka minum atau ngerokok gitu, cuma hai apa kabar, udah gitu selesai. Seperlunya aja gitu, jadi kayak seperlunya aja apa gitu. Ya, mungkin ada beberapa anak-anak muda juga di luar sana yang mungkin memang udah addicted di bagian-bagian tertentu ya.
misalnya dia suka dengan alkohol, party, ya kan, nightlife, consume something like drugs, pasti kalian bisa asalkan ada niat, ya kan. Karena balik lagi, kita tuh anak-anak Tuhan yang udah Tuhan ciptakan gitu, udah kita itu sebutannya kan masterpiece-nya Tuhan kita. Jadi jangan jatuh lagi di hal yang sama. Tetap penting sih, memang benar kalau dibilang pergaulan yang baik gitu. Gimana Kak? Cari komunitas ya berarti ya? Cari komunitas, atau mungkin kita bisa memulainya dari hal kecil, misalnya kayak bangun pagi baca kitab atau apa gitu. Pasti nanti Tuhan bantu lah, nanti Tuhan kasih hikmat lah, maksudnya kita nanti jadi nggak ketemu sama dia si tukang maaf nih misalnya kayak peminum gitu, nggak dipertemukan, nanti kita dipertemukan oleh orang-orang baik gitu saya. Oke. Terus kalau untuk caranya, kan kita juga dibilang harus merangkul mereka, seperti kakak bilang kita harus mengasihi mereka dengan cara seperti Tuhan mengasihi kita lebih dulu, makanya kita share cinta kita ke mereka gitu. Iya betul. Oke. Lalu bentuk pertolongan Tuhan itu pasti kan ada di momen-momen tertentu yang bikin kayak aduh gue udah hancur banget nih, gue gimana caranya untuk bisa level up lagi, kayak ngerasa ayo lu bisa, lu harus maju gitu, lu harus ngapain nih saat di kondisi seperti itu, hancur-ancuran, terus bentuk pertolongan Tuhan tuh yang terjadi atas kehidupan kakak tuh seperti apa? Banyak sih, tapi kalau misalnya saya mau tarik kesimpulan dari Alkitab, tapi bagus sih ya, di firman itu saya suka tuh apa yang ada seorang perempuan Sunda yang dia ditipu batu sama orang, lalu Tuhan berkata, jikalau ada orang yang tidak berdosa, silakan tipu. Itu jadi membuat saya semangat untuk kembali lagi kepada Sang Pencipta atau kepada Bapa. Karena kan kasih Bapa tiada taranya, tiada batasnya. His abundant love, He's showering us with His blessings every day, every time, every hour, 24/7. Dan kita harus tetap yakin bahwa sesulit apapun yang kita alami saat ini, pergumulan sehebat apapun ombaknya, badainya, kita harus tetap sabar, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa permasalahan yang kita alami saat ini tidak melebihi kekuatan kita, tapi Tuhan akan menolong. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kita ya kemampuan kita. Berarti memang di sini abang banyak ngalamin hal yang memang up and down ya. Tapi abang benar-benar surrender gitu, percaya akan kuasa Tuhan. Ya, karena kan Tuhan bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika anak-anaknya berbalik dan bertobat dan hidup sungguh-sungguh, maka Tuhan akan selalu beserta. Karena kan Tuhan datang kepada pendosa kan, dan orang bodoh. Ya, bukan Tuhan datang ke orang-orang pintar, orang-orang yang udah dikategorikan dengan yang wow gitu kan. Oke. Untuk titik baliknya itu Kak, coba bisa dibilang lagi titik balik. Bener-bener udah bulat nih, keputusan udah bulat banget, gue mau ikut Yesus. Titik bulatnya itu pas saya waktu itu apa? Titik balik saya itu waktu saya merasa teman-teman saya yang dulu seperongkongan sama saya dulu udah dipanggil sama Sang Pencipta. Jadi saya berpikir, oh ternyata kita memakai kayak contoh alkohol atau lain-lain, itu sama aja kita memperpendek umur kita, atau kita bisa dikategorikan kayak kita nggak mengucap syukur akan nafas yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Itu aja sih dari saya sih. Ya. Dengan adanya kasih karunia Tuhan, maka kita diberikan second chance, kesempatan kedua oleh Tuhan. Maka untuk kalian teman-teman di luar sana, gunakanlah kesempatan kedua ini
dengan sebaik mungkin. Kalau kita masih ada di dunia ini kan Kak, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berakar, ya, untuk memperbaiki, untuk berakar kuat dan bertumbuh, dan akhirnya akan menghasilkan banyak buah yang lebat yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadilah berkat, bukan jadi kutuk. Jadilah pembawa damai, bukan pembawa kehancuran. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di dalam benak kita, hati kita, itu semua berasal dari hati. Makanya kita harus andalkan Tuhan selalu, andalkan Roh Kudus, karena hidup kita penuh dengan kemenangan. Kalau belum kita menang, berarti ada something wrong dalam diri kita. Tapi kalau kita udah menang, udah ya freedom, victory dari segala boundaries yang ada, segala belenggu yang ada, berarti kita udah benar-benar berhasil, benar-benar berhasil di dalam Tuhan, maksudnya berhasil dalam hal menghargai diri sendiri, menghargai nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan ke kita. Kita gunakan dengan sebaik mungkin, apapun talenta, berkat yang Tuhan kasih ke kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita sharing, kita show cinta kita ke sesama kita, bukan hanya kepada yang seiman, tetapi yang bukan seiman, beda server, kita kasih mereka. Orang yang ngutukin kita, yang benci kita, yang salah artikan kita tetap melepaskan berkat ke mereka, kita ampuni, karena Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk membenci, tetapi mengasihi. 77 kali, bukan 77 bagi 70 kali 7 kali. Oke. Tanpa batas. Yep. Never ending love. Asik terjemahannya ya. Dalam, amat sangat dalam. Ya kalau membuka Google Translate juga nggak apa-apa sih. Ya Google Translate really helps, sangat membantu, ya kan? Oke. Asalkan jangan Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Bahasa isyarat. Body language. Nggak akan bisa. Oke, itu intermezzo aja. Kemudian kita akan bahas tentang pengharapan. Pengharapan itu kan bukan timing yang hari ini aja nih, detik ini aja, oh besok gue makan gak ya, besok gue ngapain ya, besok gue ngelakuin apa ya. Tapi konteks dari kalimat pengharapan berarti kan dengan jangka waktu yang panjang, long term, ya kan. Nah, pengharapan abang sendiri untuk anak-anak muda di luar sana tuh, coba bisa dikasihkan. Harapan saya ya. Yep. Untuk anak muda zaman sekarang ya, jangan penasaran dengan barang yang tidak pantas untuk kalian. Contoh misalnya, ini contoh kecil aja sih, kayak rokok. Kalian dulu nggak usah pengen tahu lah itu ya kan. Pokoknya yang penting itu nggak baik buat kesehatan, dan itu memang benar kan, karena di rokok adalah rokok dapat membunuhmu. Jadi sebaiknya jangan banyak tahu, tapi kalian lakukan aja yang terbaik menurut kalian. Misalnya kayak kalian studi ya, kalian belajar yang benar-benar. Kalau kalian pekerja rohani ya, kalian sungguh-sungguh mesbah, bangun doa pagi kalian bersama Tuhan. Terus cari teman yang membangun, bukan untuk menjatuhkan. Maksudnya konteksnya ini maksudnya membangun tuh, bro, lu sekarang nilai lu berapa nih, atau nggak apa gitu tuh. Dia kasih motivasi yang bikin kita semangat, bukan ya itu kan, wah lu kayak gini, lu kurang bagus gini. Itu sebaiknya kalian tetap berteman, karena Tuhan yang kita kasih, tapi kalian lupakan atau ganti teman kalian yang lebih membangun, untuk supaya kedepannya ada impact kedepannya nanti kalian bisa jadi manusia sukses kok. Itu Tuhan pasti jawab, karena Tuhan sendiri pernah berkata di kitab mana ya, kita tuh manusia sukses yang Tuhan udah siapkan di Tuhan. Kita dikandung di rahim ibu aja Tuhan sudah tahu. Itu di Yeremia kalau nggak salah, Yeremia 1. Udah itu aja sih. Oke, jadi pengharapannya untuk pilih pergaulan yang baik, yang membangun, dan terus
terus tetap stabil nih, intinya stabil dalam arti tetap dalam hadirat Tuhan gitu. Jangan bentar-bentar di luar hadirat Tuhan, bentar-bentar di dalam hadirat Tuhan. Itu kan makanya Tuhan juga bingung kan, ini anak sungguh-sungguh apa enggak, karena Tuhan di sisi lain juga nggak suka sama anak yang soal-soal gugup. Makanya kita harus fokus terus kejar hadiratnya, terus sama-sama dia pegang tangannya, jangan sampai lepas. Amin. Oke. Terus apa itu, sebentar ya guys, aku kedinginan. Oke. Lanjut di kehidupan. Nah, kehidupan yang sudah abang rasakan nih, yang abang juga udah rasakan setelah memilih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memiliki waktu yang intens, yang intim dengan Tuhan. Pasti dong ada bonus-bonus tersendiri yang Tuhan beri gitu kan. Kayak Tuhan bilang kan, di dalam aku tidak ada kemustahilan, ya kan? Tidak ada yang mustahil di mata Tuhan, di mata Tuhan Yesus. Nah, hal-hal kecil kayak surprise kecil nih, sprinkle blessing yang Tuhan kasih tuh dalam bentuk apa sih bang? Yang buat amazed gitu, yang buat kagum gitu akan kebaikan Tuhan. Pertama sih umur panjang, maksudnya di saat teman-teman saya sudah nggak ada, saya masih diberikan umur panjang. Walau dulu tuh kalau saya ceritain panjang lebar, ini durasi panjang, jadi itu dulu saya pergaulan yang rusak lah, kayak narkoba dan lain-lain. Seharusnya umur saya udah pendek lah. Ya teman-teman saya pasti mentoknya di 25, 27, tapi saya masih diberikan umur panjang. Itu saya ucap syukur banget sama Tuhan. Terus paling ya kayak usaha-usaha Tuhan lancarin semuanya. Walau memang tidak semudah yang kita bayangkan ya, misalnya kayak kita berharap nih besok dagang kita laku, Tuhan pasti Tuhan, tapi kalian jangan pernah putus asa sama Tuhan. Pasti nanti 1 atau 2 hari atau berikutnya pasti nanti Tuhan jawab. Jangan putus pengharapan ya akan doa kita gitu, karena Tuhan juga nggak akan pernah lupa sama anak-anaknya, karena kan kita biji matanya Tuhan. Apapun setiap doa yang kita angkat ke Tuhan, dia akan jawab tepat pada waktunya. Kayak kita harus tetap semangat, jangan loyo-loyo, jangan lemah, tetap andalkan Tuhan. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. Sayang keluarga, dekat dengan keluarga, karena awal mulanya itu dari dalam dulu nih, circle yang dalam kan, dari keluarga. Kalau keluarga ancur-ancuran, kalian jangan ikut ancur-ancuran. Kalau keluarga kalian broken home, kalian juga jangan merasa kayak keluarga gue kan udah hancur, udah gak ada harapan ya, udah gue rusak aja ya. Udah, yang udah dilalui udah cukup. Jangan lihat lagi ke belakang, lihat ke depan, karena Tuhan udah sediain masa depan yang luar biasa, track yang benar-benar lurus nih untuk kalian. Jadi jangan putus pengharapan. Aku percaya kalian semua akan diberkati secara luar biasa dan menjadi berkat. Oke, untuk selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Setelah itu kita pujian. Kakak Juan bisa pimpin doa? Ya. Ya Bapak yang kalian surga, pada malam ini kami bersatu hati ya Tuhan menghadap tatamu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan ya Tuhan, selama-lamanya ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk acara ini dapat berjalan lancar ya Tuhan. Itu semua karena kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami ya Tuhan. Biarlah juga ini nama Tuhan yang dipermuliakan juga ya Tuhan. Kira Tuhan semua pakai Deborah ya Tuhan dalam kehidupan aspeknya Tuhan yang lebih tahu isi hatinya. Kira Tuhan mau berkati dia itu dalam pekerjaan dan lain-lainnya, juga channel YouTube-nya Tuhan berkati. Juga kepada hamba-Mu sendiri Tuhan, mau ucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan tak pernah lepas-lepasnya Tuhan, memberikan umur panjang, kesehatan yang selalu ya Tuhan, juga pengharapan yang baru ya Tuhan. Juga tak lupa ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di sana ya Tuhan, tetap Tuhan jaga ya Tuhan dalam peliharaan, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam lebih dalam lagi ya Tuhan. Juga Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk selalu lebih intim lagi padamu ya Tuhan, dan
lebih dekat denganmu ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus Tuhan, kiranya kalau ada yang berdosa ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Akhir daripada doa ini kiranya Tuhan yang sempurnakan selalu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke, kita akan ada backsoundnya ya, sorry. Oke, kita akan nyanyi. Cinta ya. Oke. Ini saya boleh lihat ya, soalnya saya lupa. Bukan lupa, kurang hafal lirik. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan, tiada yang
berdoa dan membaca firman, melakukan apa yang Tuhan katakan, dan menjadi saluran berkat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.